Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 yang ke-6 Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Yesus mengatakan dalam kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan istri rumah akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam 104 ayat 12 dalam Rasul 16 ayat yang ke-31. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai kehidupan kita. Di nama Tuhan, dan selamat sore bagi kita semuanya. Kita mendengarkan firman Allah, hidup saya berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari kita sudah pelihara, dan sore hari ini Allah menyertai kami. Apapun sedang aktivitas kami, Tuhan memberkati kami. Kita mendengarkan firman Allah, Tuhan menolong kami untuk mendengar dalam nama Yesus. Amin. Dan saya akan membacakan dalam Lukas 14. Demikian bunyi firman Allah dalam Lukas 14. Ayat 26 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyi firman Allah. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini perkataan yang sangat tajam, ya, perkataan yang sangat luar biasa, yang kalau menurut pengertian orang di luar sana, kita harus membenci bapak ibu kita, keluarga kita, siapa saja harus kita. Betapa naiknya penafsiran yang seperti ini. Jadi yang mau saya katakan adalah tema kita, saya tunjuk dulu, menjadi murid Kristus. Jadi menjadi murid Kristus itu tidak seenak orang-orang di luar sana. Menjadi murid Kristus itu harus rela membayar harga, harus rela berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan berarti kita harus membenci bapak ibu kita. Itu hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau di sini, yang pertama mau saya katakan sebelum saya terangkan, yang menjadi murid Kristus harus hidup mengasihi Kristus. Nah, ini harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh orang tua, keluarga, ataupun pekerjaan prioritas number one kita. Prioritas number one kita adalah Tuhan yang utama dan paling terutama. Nah, ketika yang mau saya katakan adalah ketika kita betul-betul bisa mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi keluarga kita dengan benar. Karena apa? Adanya bantuan dari Roh Kudus, ada bantuan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus
dalam kehidupan kita untuk mengejawantakan kebenaran-kebenaran itu dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, di dalam kehidupan ini. Jadi bukan berarti dalam ayat yang kita baca tadi, Yesus mengajar kita untuk membenci orang tua kita, tidak. Karena saya banyak kali melihat di YouTube, orang-orang di seberang sana mengatakan bahwa lihatlah kejamnya Yesus mereka. Disuruh membenci, dipotong ayat itu, disuruh membenci orang. Kalau kata di sini kata I aja dipotong, ya sudah beda artinya ya. Tapi apapun maksud dan rencana mereka itu tidak menjadi masalah selama kita mengerti akan kebenaran firman Allah bahwa kita harus mengasihi Tuhan terutama prioritas utama kita, baru kasih kita terhadap tetangga kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang tua kita, terhadap atau orang-orang muda, terhadap kekasihnya, terhadap orang-orang di sekitarnya, dan terhadap bangsa dan negara ini akan menjadi benar. Tapi kalau kita gagal mengasihi Tuhan, kita juga kalau Tuhan saja kita tipu, apalagi manusia. Kalau Tuhan saja kita tipu, bagaimana mungkin kita bisa berlaku jujur di hadapan manusia? Makanya kalau orang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, makanya di sana, di luar sana perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan setan, bukan memuliakan Allah. Sementara kita hidup dipanggil ada dalam dunia ini supaya kita memberikan kemuliaan hanya kepada Yesus, bukan kepada setan. Nah, yang kedua kata firman Allah, siap mengorbankan dirinya dan mengikut Yesus. Ini saya harus berhati-hati di sini karena mengorbankan diri ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Mengorbankan diri ini adalah bagi Kristus. Ya. Jangan kita mengorbankan diri hanya untuk sebuah kejahatan. Dan kompromi dengan perbuatan-perbuatan setan. Tapi kita mengorbankan diri kita. Karena dikatakan mengikuti Yesus. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang kita korbankan itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya, ketika para murid Yesus dipanggil oleh Tuhan, dan mereka mengalami masa-masa kebimbangan dalam hidup mereka, bahkan mereka sempat meninggalkan pelayanan itu. Tapi ketika mereka kembali dan mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Ya, katakan saja Petrus, dia harus mati dengan tersalib dengan kepala di bawah karena dia menganggap tidak layak dia disalibkan seperti itu. Dan itu satu contoh di mana dia berani mengorbankan dirinya demi mengikuti. Kita mungkin akan banyak hal, mungkin tidak sampai seperti itu di zaman sekarang ini. Ya itu akan menjadi viral kalau sedangkan perbuatan-perbuatan intoleran saja itu sangat cepat ya. Beritanya sampai kemana-mana. Karena adanya dunia medsos sekarang ini, internet sekarang ini. Kejadian detik ini bisa di-shooting, tapi dunia bisa melihat. Ya. Dan orang tidak main-main lagi. Aparat berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan, tinggal shooting saja. Bisa diketahui oleh banyak orang. Jadi bukan hal-hal yang jahat yang kita lakukan, tapi hal-hal yang baik. Kalau kita dianiaya, iman kita dianiaya oleh karena kita percaya satu-satunya kejahatan yang mereka mungkin akui adalah kejahatan karena kita percaya kepada Yesus. Saya sudah pernah katakan itu di hadapan para orang-orang yang ramai, di hadapan orang-orang yang mempersekusi saya. Apakah karena saya orang percaya menjadi kejahatan bagi Anda?
Saya adalah anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Saya berhak tinggal di situ. Tidak ada diskriminasi. Dan itu kita harus lawan. Dan saya tidak takut untuk mengatakan hal seperti itu. Keadilan ke gereja harus berani melawan ketidakadilan. Gereja harus berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita bukan melawan kejahatan. Kita lihat ada banyak tempat pelacuran itu disahkan. Tempat pap itu untuk menghancurkan iman. Kafe-kafe ada banyak direstui. Orang mau ibadah, orang mau menyembah Tuhan supaya umatnya taat bayar pajak malah dipersekusi. Kenapa? Ada satu perbedaan kita, yaitu kita percaya kepada Yesus. Dan seharusnya toleransi itu tidak memandang agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kita harus memandang sebagai anak bangsa. Bineka Tunggal Ika. Hukum harus menjadi panglima tertinggi di bangsa ini. Tapi apakah kenyataannya demikian? Tidak. Kepada yang mayoritas berlaku lebih fluktuatif. Kepada yang minoritas tidak tegas, terkecuali viral. Ya. Beda. Yang ketiga kata firman Allah adalah kualitas rohani yang penuh komitmen total. Artinya begini. Jadi dalam kehidupan orang percaya itu ada dikatakan itu neos, itu baru ya, tapi melalui renovasi tampak luar, pembaharuan di luar, atau agnapos, pakaian seperti ini, atau prospatos. Kalau saya tidak salah, prospatos itu sesuatu yang baru dipotong. Tetapi ada satu kata yang adalah kenos, di mana kenos itu itu adalah kualitas dari dalam yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau orang kualitas rohaninya penuh dengan komitmen total kepada Allah, dia akan berkata begini. Artinya begini, Allah, Anak, dan Roh Kudus yang menguasai kehidupannya, menguasai keluarganya, menguasai masa depannya, menguasai harta bendanya, menguasai ambisinya. Bayangkan. Saya mau tekankan dulu ambisi. Ambisi ini, karena saya sudah pernah ambisi ini bisa menjadi baik kalau digerakkan oleh kasih, belas kasihan, kebijaksanaan, integritas, dan itu akan membawa Indonesia kepada gerbang emas. Ya. Tapi kalau ambisi itu digerakkan oleh kejahatan, oleh ketidakadilan, oleh keserakahan, oleh setan, itu akan menghancurkan kita menuju Indonesia atau menghancurkan setiap pribadi. Bahkan bukan hanya pribadinya dihancurkan, bangsa dan negara pun bisa dihancurkan. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya, biarkan kita, ambisi kita itu digerakkan oleh kasih, belas kasihan Tuhan, terus kemudian kebijaksanaan Tuhan, dan juga integritas yang berasal dari Tuhan. Supaya hidup kita itu betul-betul berkenan di hadapan Allah. Dan artinya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya secara pribadi, kita semua tetap harus dalam kendali yang daripada Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah komitmen yang radikal, ya, dan itu tidak gampang untuk dilakukan. Tetapi saya mau berkata kepada kita, inilah yang membedakan murid Kristus dengan pengikut. Saya memang tidak bercerita soal pengikut, tetapi saya mau katakan keradikalan kita menjadi murid itu sangat didambakan oleh kita. Bukan radikal dalam hal untuk melakukan kekerasan, kejahatan, tidak, tapi radikal
untuk hidup sesuai dengan hatinya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan menolong kami, biarkan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ia akan betul menjadi murid Kristus yang kau pilih. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kepada engkau yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, segala sakit penyakit mereka kita keluar, dan oleh bilu Yesus untuk sembuh leposan. Dan kalau engkau sudah mengalami masalah dalam hidup, arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada mereka dan kami Tuhan yang sedang mengalami masalah. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyelesaikan masalah mereka, dan mau dimuliakan. Tolong engkau berikan. Dalam nama Yesus yang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Makanya kita kalau mau tidur jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah, dan menghafal ya satu ayat supaya kita bertambah subur dan iman sebulan kebenaran Tuhan Kristus. Dan ingat, kalau engkau tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau minta, maka akan diberikan kepada. Dan itu menjadi ayat emas bagi saya dan sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita mendapatkan rema dari Tuhan, kita begitu bergairah untuk melakukan. Dan saya mau katakan, mantap, mantap, mantap. Langsung.